Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat GPID. Bersama saya Pendeta Retno Siahaan Sumaredi dari Hutan Mangrove Kota Tarakan. Kita akan belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur untuk hari baru yang Kau beri kepada kami. Dan kami mau menjalani hari-hari kami secara khusus di sepanjang hari ini dengan tetap dekat dengan Engkau. Oleh karena itu, firman-Mu akan kami pelajari sekaligus memotivasi kami untuk hidup di dalam Engkau. Berikanlah kami hikmat di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan perbedaan ada di dalam dunia ini. Dengan demikian, perbedaan bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan di dalam kehidupan kita setiap hari, kita bisa melihat dalam rumah tangga pun suami istri ada perbedaan. Kakak beradik pun ada perbedaan. Sekalipun kembar identik, pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan itu adalah anugerah Allah. Apalagi ketika kita hidup di tengah bangsa Indonesia yang majemuk. Tidak hanya soal agama yang berbeda, tapi juga budaya, juga prinsip kehidupan berbeda. Oleh karena itu, ketika kita ingin menemukan damai sejahtera, maka kita harus saling mengapresiasi di tengah perbedaan. Dan oleh karena itulah, saudara-saudara, di dalam perbedaan yang Tuhan izinkan ada di dalam hidup kita, kita tidak boleh saling menghakimi. Menghakimi berbeda dengan menegur. Ketika kita menegur dan mengingatkan setiap orang yang berbuat salah, itu adalah sesuatu yang harus. Perbedaan pendapat bukanlah sesuatu yang salah. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam gereja pun seperti itu. Pasti ada perbedaan. Perbedaan cara menyelesaikan permasalahan, perbedaan cara menyusun strategi dalam pelayanan, pasti ada perbedaan. Tetapi justru di tengah perbedaan inilah kita melihat kekayaan yang Tuhan beri untuk kita pakai, saling memperlengkapi, saling mengapresiasi, dan memahami bahwa di tengah perbedaan yang ada, kita tidaklah sempurna. Dan oleh karena itu, selama itu ada dalam kebenaran, kita tidak boleh menghakimi orang lain karena dia berbeda dengan kita. Nah, di tengah jemaat di Roma, di mana Paulus mengingatkan mereka, terjadi juga hal seperti itu. Oleh karena tradisi dan oleh karena kebiasaan, ada setiap orang yang berusaha untuk melakukan adat dan tradisi itu untuk tidak memakan makanan yang sembarangan. Tetapi ada juga orang yang berpikir bebas, bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah, bahwa segala sesuatu adalah baik adanya, sehingga mereka mengkonsumsi semuanya. Ada juga yang hanya mengkonsumsi sayur-sayuran, karena mereka berpikir bahwa akan salah ketika mereka memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa. Tetapi ada juga orang lain yang memakan tanpa berpikir soal itu. Dan di tengah kelompok ini, pada akhirnya terjadi kesalahpahaman. Yang satu menyalahkan yang lain menyalahkan yang satunya lagi. Dan pada akhirnya, apa yang terjadi? Konflik muncul dan saling menghakimi. Saling menyatakan yang satu benar, yang satu salah. Yang satu juga menyatakan dirinya benar dan yang lain salah. Bukankah kondisi seperti ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita, baik di rumah tangga, di tengah masyarakat, apalagi di tengah gereja?
Oleh karena itulah Paulus mengingatkan kepada kita semua melalui firman Tuhan saat ini, terimalah mereka yang lemah tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terimalah mereka yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dalam hal ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan tidak hanya jemaat di Roma tetapi kita semua. Kenapa? Karena yang pertama adalah perbedaan itu bukanlah suatu kesalahan. Perbedaan itu indah jika dalam kebenaran. Saling mengapresiasi, saling merangkul. Itulah yang harus dilakukan di tengah kehidupan kita, baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan maupun di tengah masyarakat. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga menyadari bahwa semua orang di dalam dunia ini tidak harus sama. Oleh karena itu, kita akan menemukan kedamaian dan ketenangan ketika kita saling menerima. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, kita juga harus memahami bahwa pendapat kita bukan tentu lebih benar daripada pendapat orang lain. Sehingga ketika ada pendapat orang lain, maka kita mencoba untuk mempertimbangkannya, kita memikirkannya. Kalau itu adalah benar dan tidak keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan, maka kita perlu mengafirmasi, kita perlu mengapresiasi. Tetapi kalaupun itu salah, bukan berarti kita menghakimi dengan menendang mereka keluar dari komunitas kita, tetapi kita merangkul mereka untuk menyatakan kebenaran, mengingatkan dan menegur mereka karena Tuhan juga mengasihi mereka. Nah, hal yang berikutnya, saudara-saudara, kita memahami bahwa ketika kita berbeda dengan orang lain, terkadang kita menghakimi orang itu oleh karena asumsi kita, oleh karena pemikiran kita, oleh karena kita tidak cek dan recheck soal apa yang terjadi dan latar belakang dari pemahaman dan pendapat itu. Dan pada akhirnya kita salah memutuskan. Tetapi firman Tuhan pada saat ini lewat nasihat Paulus kepada jemaat di Roma dan kita semua, kita harus menyadari bahwa kita hidup di dalam dunia ini yang tidaklah sama satu dengan yang lain. Dan itu adalah kekayaan yang Tuhan beri. Perbedaan di tengah kehidupan kita adalah kekayaan, sekaligus itu juga menunjukkan bahwa kita ini manusia yang lemah. Dan di tengah kelemahan kita, Tuhan memperlengkapi kita satu dengan yang lain dengan keunikan masing-masing. Sehingga ketika ada perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara mendekati, menyelesaikan masalah, perbedaan cara menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang benar, maka kita harus berkomunikasi dan kita harus berbicara satu dengan yang lain sehingga jalan keluarnya didapatkan dan damai sejahtera itu ada dan nama Tuhan dimuliakan. Karena ketika kita mempertahankan pendapat kita yang benar dan orang lain yang salah, kuasa kegelapan sangat jeli untuk melihat dan masuk ke dalamnya, dan pada akhirnya yang terjadi adalah pertikaian, perpecahan, dan nama Tuhan tidak dimuliakan. Sekalipun kita berkata demi pelayanan, tetapi ketika ada kebencian, dendam, dan saling menghakimi, maka itu adalah sesuatu yang mengada-ngada ketika kita menyatakan bahwa itu adalah pelayanan. Pelayanan adalah ketika kita mampu memahami setiap orang di tengah perbedaan dalam rangka dan dalam cakupan kebenaran. Tetapi kalau itu salah, kalau itu di luar dari kehendak Tuhan, sudah sepatutnya kita menegur agar setiap orang berjalan di dalam kebenaran. Dan ingatlah, bukan berarti kita lebih benar dari orang lain. Dan ketika kita menyadari bahwa kita juga adalah manusia yang lemah, maka kita harus siap diperlengkapi oleh orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan hikmat dan bijaksana, sehingga kita mampu mengapresiasi, kita mampu merangkul, kita mampu bersama sekalipun di tengah perbedaan. Tuhan memberkati sahabat GPIB, bertumbuhlah di dalam Tuhan, apalagi di tengah pesta iman kita, pemilihan penatua dan diaken. Tentu ada banyak gejolak yang muncul, tentu ada banyak pendapat dan pemikiran yang muncul, tentu ada perbedaan. Tetapi sikapilah perbedaan itu dengan baik dan lihatlah yang harus ditonjolkan bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, tetapi kepentingan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Sungguh bersyukur hamba-Mu dari Kota Tarakan, dari hutan mangrove ini. Di dalam perkenananmu boleh menyapa setiap orang yang melihat dan menyaksikan channel ini. Dan kami percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Dan ini adalah mujizat yang Tuhan nyatakan di zaman ini. Oleh karena itu hamba-Mu dari tempat ini memohon, Tuhan berkatilah seluruh pendengar. Berkatilah seluruh sahabat GPIB dimanapun berada yang mendengarkan morning call di pagi hari ini. Berikan kesehatan, kekuatan, jauhkan dari mara bahaya. Berikan kebijaksanaan sehingga ketika menghadapi situasi di mana ada perbedaan baik di rumah tangga, baik di persekutuan, baik di tengah masyarakat, kami selalu muncul sebagai pribadi yang tenang dan penuh dengan sukacita dan terus melihat tujuan kehidupan adalah memuliakan nama Tuhan. Berkatilah tim morning dan night call yang tetap setia melakukan pekerjaan yang mulia ini. Berkatilah para pendeta-pendeta GPIB yang tetap setia memberitakan firman-Mu. Berkati majelis sinode yang terus membimbing dan mengarahkan kami semua di rumah bersama ini di GPIB untuk terus melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan hamba-Mu memohon Tuhan, biarlah rumah bersama kami ini di mana kami bertumbuh yang adalah GPIB, ada kasih setia Tuhan, ada anugerah dan rahmat sehingga kami bertumbuh dalam kebenaran. Di mana ada perbedaan, kami melihat bahwa di situ ada kasih Tuhan. Di mana ada konflik dan permasalahan, kami melihat bahwa di situ Tuhan izinkan untuk kami belajar dan kami pun semakin pengertian, semakin dewasa di dalam Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Berkatilah seluruh pos-pos pelkes yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan GPIB. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada para pendeta-pendeta yang ada di pos. Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai pelosok. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai umat-Mu yang akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Dari hutan mangrove Kota Tarakan, saya Pendeta Retno Siahaan Sumardi mengucapkan selamat beraktivitas dan percayalah bahwa Tuhan pasti menyertai kita.